Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13, ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Kita akan merenungkan satu tema tentang berjaga-jagalah. Saudara, Markus pasal 13 secara keseluruhan mencatat tentang akhir zaman. Dicatat, salah satu hal yang berkembang sebagai tanda dari akhir zaman adalah adanya penyesatan atau ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Tuhan. Bahkan, ada orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan atau Mesias. Segala tipu daya digunakan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itulah, sebagai penutup dari Markus pasal 13, penulis mengingatkan kepada anak-anak Tuhan untuk berjaga-jaga agar anak Tuhan tidak terlena dan terperdaya. Akhir zaman akan ditutup dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah untuk menghakimi seluruh umat manusia. Yang tetap setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberi tempat di sorga. Sedangkan orang yang tidak di dalam Kristus akan mendapat hukuman kekal di neraka. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini akan terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Oleh sebab itulah, diingatkan kepada anak-anak Tuhan untuk berjaga-jaga. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 37. Dimaksudkan berjaga-jaga di sini adalah anak-anak Tuhan harus tetap menjaga iman yang murni di dalam Yesus Kristus. Tindakan-tindakan konkret yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wujud kita berjaga-jaga adalah, yang pertama, tetaplah berdoa. Dengan tetap berdoa, kita membangun hubungan pribadi dengan Allah tanpa putus-putusnya. Maka roh kita akan selalu terhubung dengan Allah. Yang kedua, tetap dalam firman. Setia membaca dan belajar firman Tuhan, agar kita tahu kebenaran yang sesungguhnya dan tetap berjalan dalam kebenaran. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang beredar. Kita tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang seharusnya kita lakukan melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap dalam ibadah dan persekutuan. Melalui ibadah dan persekutuan, saudara-saudara seiman bisa tetap saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada godaan, ketika ada pencobaan, kita bisa saling mendukung satu sama lainnya. Saudara, setiap kita tentu mau ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke dalam dunia ini, kita didapati sebagai orang yang setia dan tetap di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan